Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Berjumpa kembali kita dengan video pembelajaran pendidikan agama Islam. Kali ini kita merupakan membicarakan bab yang ke-8, yaitu yang berkenaan dengan adab menggunakan media sosial. Jadi pada pertemuan kali ini yang kedua dalam bab 8, karena bab 8 ini kita bagi menjadi 3 pertemuan. Yang terdahulu pada pertemuan pertama pada bab 8 kita sudah membicarakan diantaranya adalah pentingnya adab ya dalam bermedia sosial, diantaranya ya. Kemudian untuk yang pertemuan kedua ini kita akan bicarakan tentang adab menggunakan media sosial. Dalam menggunakan media sosial kita perlu ada adab bagi penggunanya. Sekarang apa saja adab dalam media sosial itu? Baiklah, kita simak penjelasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah adabnya itu harus dilandasi dengan niat yang baik. Dalam agama Islam, kedudukan niat adalah sangat penting, tidak hanya karena merupakan rukun suatu ibadah, tapi niat ini akan membimbing kesadaran dan sikap seorang muslim dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan media sosial, hendaklah kita dasari dengan niat yang baik ya. Misalnya kita untuk berbagi informasi, atau misalnya untuk mencari pengetahuan, bukan untuk menyebarkan berita atau membuli atau memfitnah. Nah, itu hendaklah kita hindari. Jadi kita pasang dalam bermedia sosial ini, kita harus niatnya itu harus yang baik ya, bukan untuk misalnya saling caci maki ya. Nah, itu sudah terpuntal. Jangan saling kita itu mencaci maki, hujat menghujat dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua adalah dalam bermedia sosial ini kita hendaklah memilih teman yang baik dalam bermedia sosial. Dalam bermedia sosial tentu kalian akan bertemu dan berinteraksi dengan banyak orang dari bukan hanya dalam satu wilayah, dalam satu negara, tapi bisa saja sampai dengan berbagai negara. Orang Indonesia bisa aja sampai ke Mesir, ke Rusia, ke Jepang, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, pilihlah teman di media sosial itu yang baik untuk menambah silaturahmi, saling berbagi informasi yang baik, dan saling mengingatkan untuk melakukan perbuatan yang positif. Apabila ada teman yang mengajak hal yang bertentangan dengan ajaran agama dan norma sosial, maka kita harus berani mengatakan tidak. Jangan sampai dengan berteman di media sosial kita nanti malah terjerumus ke dalam berbagai kasus yang berdampak pada pelecehan agama ataupun hukum dan lain sebagainya. Oleh karena itu kita harus bijak memilih teman yang baik, karena teman yang baik bisa menyelamatkan, kalau teman yang jahat nanti bisa menjerumuskan kita. Kemudian yang ketiga dalam adab bermedia sosial itu adalah meneliti fakta dan kebenaran informasi yang kita terima. Karena tidak semua yang kita lihat di media sosial itu, baik kita dengar, itu adalah sesuatu
sesuai dengan faktanya atau sesuai dengan kebenaran yang ada. Bahkan bisa saja nanti di sana terdapat berita-berita hoax dan sebagainya, tulisan-tulisan yang diada-adakan atau berita-berita yang diedit, foto yang diedit, video yang diedit, atau sekarang ini ada menggunakan AI dan sebagainya. Sehingga kalau kita mendapatkan informasi, kita harus perlu dicek and recheck. Kita apa itu namanya, kita cek lagi informasi itu, jangan sampai kita terprovokasi atau termakan, terhasut oleh berita-berita yang tidak benar, atau kita mempercayai sesuatu yang hoax atau yang bohong. Kemudian yang D adalah menyampaikan informasi tanpa rekayasa atau manipulasi. Berita bohong atau hoax biasanya dimulai dari mengedit, ya, foto dirubah, ditambah-tambah, atau dikurangi, atau merekayasa, artinya sesuatu yang tidak ada diadakan, dan memanipulasi informasi yang ada dalam sebuah berita. Bisa saja berita itu berita tahun yang lalu dikatakan berita sekarang, misalnya demo tahun lalu diedit seolah-olah sekarang demo, atau suatu musibah di negara lain dikatakan itu adalah untuk daerah ini dan sebagainya. Padahal dalam hal itu dilarang dalam Islam, maka seorang muslim yang baik hendaklah tidak merekayasa atau memanipulasi informasi. Ya, jelas dalam Islam dilarang kita menyebarkan berita bohong, berdusta, atau hoax. Hal ini sebagaimana juga dijelaskan dalam Quran surah Al-Hajj ayat 30 di bawah ini. Wajtanibu qaulaz zur. Al-Hajj ayat 30. Jauhilah olehmu perkataan-perkataan dusta. Jadi kalau ada orang yang menyebarkan berita dusta, itu adalah hukumnya haram. Dan kalau kita juga mengetahui yang demikian itu, jangan kita malah menyebarkan. Kalau kita sudah mengetahuinya, maka kita pun akan ikut berdosa. Kemudian yang E adalah mengajak kepada kebaikan. Media sosial itu tidak hanya untuk bersilaturahmi dengan berbagai kalangan, misalnya kita menggunakan WhatsApp, Instagram, atau Facebook, dan lain sebagainya, tapi juga dijadikan sebagai media mengajak kepada kebaikan secara lebih luas. Bisa kita menggunakan media sosial untuk menyebarkan dakwah, menyebarkan ajaran-ajaran agama atau pengetahuan. Itu bisa kita sebarkan lewat media sosial untuk mengajak kepada kebaikan. Jangan sampai kita menggunakannya itu adalah untuk mengajak kepada keburukan. Terlebih data dari Kementerian Komunikasi dan Informatika per tanggal 5 Mei 2020, walaupun datanya sudah lama ini 2020, ada 1401 konten hoax dan disinformasi tentang COVID-19 yang beredar di masyarakat. Nah, ini waktu zaman COVID. Karena bukunya ini ya sekitar tahun itu dibuat, setelah itu maka contohnya adalah tahun 2020 bahwa ada 1401 konten hoax yang berkaitan dengan COVID yang beredar di masyarakat. Sedangkan dalam ujaran kebencian, data dari media Tempo CO tanggal 20 November 2020, bahwa salah satu media sosial terbesar dari 10.000 penayangan konten sepanjang bulan Juli sampai September 2020, terdapat 10-11 unggahan yang mengandung ujaran kebencian. Ada unggahan-unggahan yang mengandung ujaran kebencian. Dari data tersebut, seharusnya media sosial menjadi ladang dakwah bagi kalian untuk menyeru kebaikan dan menebarkan perdamaian,
sehingga orang-orang akan tergerak untuk mengikuti kebaikannya. Jangan sampai kita menyebarkan sesuatu yang berita-berita hoax atau hal-hal yang tidak benar. Kemudian yang F, menyampaikan informasi atau memberikan komentar sebaiknya dengan cara yang baik. Jadi kalau kita ingin mengomentari sesuatu di media sosial, maka kita hendaklah berkomentar itu dengan bahasa yang baik, bahasa yang santun, jangan mencaci maki, sehingga jangan sampai di media sosial itu terjadi perang caci maki, makian-makian dan kata-kata kotor. Kalau sampai demikian berarti kita malah menambah dosa kita karena kita melakukan sumpah serapah dan kata-kata yang jelek dalam bermedia sosial. Walaupun mulut kita tidak mengatakannya, tapi jari kita yang mengetik atau membuat kalimat-kalimat yang mengandung caci maki atau sesuatu yang tidak baik. Kemudian dalam menggunakan media sosial, hindarilah bahasa yang menyinggung atau menyakiti atau menghina orang lain. Jadi kalau kita bermedia sosial mana saja itu, baik Instagram, Twitter, apalagi Facebook umpamakan, atau YouTube dan lain sebagainya. Nah, hendaklah kita jangan sampai menyinggung atau menyakiti orang lain atau mencaci maki atau menghina orang lain yang dapat menimbulkan kebencian dan pertikaian dengan orang lain. Dengan kata lain, segala bentuk perbuatan buruk harus dihindari dalam berinteraksi baik di dunia nyata ataupun di media sosial, seperti menghasut, ya kan, ujaran kebencian, menyebarkan berita bohong, dan acuh tak acuh. Nah, itu hendaklah kita hindari. Kemudian yang bagian H-nya adalah bersikap bijak. Ya. Jadi hendaklah muslim yang baik, tentu mereka yang bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi kita dituntut supaya bijak dalam menggunakan media sosial. Caranya adalah dengan mengedepankan logika. Jadi kita pikirkan dulu apa yang ada yang hendak kita posting ataupun kita terima, itu kita pikirkan dengan logika kita dan perasaan ketika berbagi nasihat yang baik maupun status ke medsos. Jangan sampai kita bikin status itu hanya untuk berpamer-pamer sehingga dapat menyakiti atau menyinggung perasaan orang lain. Bijak dalam bermedsos berarti memahami bahwa setiap orang yang menjalin pertemanan dengan medsos kita memiliki latar belakang yang berbeda. Mereka memiliki karakter, pengetahuan, wawasan, serta pola pikir yang berbeda-beda. Sehingga kalau kita sembarangan atau salah-salah memposting, nanti akan menimbulkan bermacam reaksi ya dari orang-orang di sekeliling kita, baik yang positif atau negatif. Kalau positif ya tidak mengapa, tapi kalau negatif tentu itu tidak kita kehendaki. Sehingga ketika kita mengirim informasi ke media sosial harus lebih berhati-hati agar tidak ada yang tersinggung. Kalau kita memposting sesuatu harus kita baca-baca lagi, dipikirkan apakah ini akan menyinggung orang lain atau tidak, dipikirkan betul-betul. Tidak hanya itu, termasuk bersikap bijak dalam menggunakan media sosial adalah kalian dapat menjauhkan diri dari segala hal yang tidak bermanfaat. Jadi kalau diposting itu tidak ada manfaatnya, ya jangan kita posting. Sehingga yang kita posting itu adalah sesuatu yang memberikan nilai manfaat baik kita ataupun orang lain. Jangan sampai kita memposting hal-hal yang tidak ada manfaatnya sama sekali.
Hal ini merupakan salah satu karakter dari seorang muslim adalah dapat meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Jadi kalau itu tidak ada nilainya, tidak ada manfaatnya, ya tidak usah kita posting. Kemudian yang bagian I-nya adalah dapat mengambil hikmah atau kebaikan. Apa yang ada di media sosial tidak seluruhnya baik dan tidak pula seluruhnya itu buruk. Dengan kata lain, ada yang baik, ada yang buruk. Pada penjelasan sebelumnya, kalian sebagai muslim diajarkan untuk tidak meninggalkan hal-hal buruk. Pada penjelasan sebelumnya kita diajarkan agar kita bisa meninggalkan hal-hal yang buruk yang tidak memberikan manfaat kepada kita. Selain itu, karena media sosial juga mengandung kebaikan dan hal-hal positif bagi umat muslim, maka kalian pun bisa mengambil manfaat dan kebaikan dari media sosial. Misalnya dalam media sosial juga ada hal-hal yang berkenaan dengan pengetahuan, dakwah, kan, kesehatan yang benar. Nah, tentu itu misalnya dapat kita ambil manfaatnya. Sementara untuk hal-hal yang tidak ada manfaatnya, mengajak kepada kejahatan atau ujaran kebencian, adu domba, hendaklah itu kita tinggalkan. Nah, demikian untuk pertemuan kita pada kesempatan kali ini, yaitu yang membicarakan tentang adab dalam menggunakan media sosial. Mudah-mudahan memberikan manfaat kepada kita semua, dapat kita jalankan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf apabila dalam penjelasan ini terdapat kehilapan dan kekurangan. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.